balik lagi bareng gue Bimo Opini Tengah Malam. Tentunya kalau udah nonton video ini pasti kita akan ngebahas tentang thriller lah, true crime, tentunya based on true story. Kali ini gue mau ngebahas film yang berjudul United 93 gitu ya. Ini disutradarain sama Paul Greengrass. Kali ini menarik banget, United 93. Karena kenapa? Karena dia mengambil kisah nyata dari kejadian 9/11. Ini adalah salah satu kejadian paling kelam di Amerika Serikat. Gak ada yang pernah nyangka kalau seandainya penerbangan Amerika di hijack sama teroris gitu ya. Mungkin kalian tahu beritanya, atau mungkin kalian masih kecil saat itu, atau mungkin kalian udah gede juga gitu. Dan kalian ketika nonton beritanya juga pasti kan akan miris banget, akan ngeri banget gitu ya. Karena itu teror yang menurut gue salah satu yang menggemparkan dunia banget gitu. Dan akhirnya dibuat sama Paul Greengrass, tapi dari point of view yang menarik banget gitu ya. Buat kalian yang belum tahu, jadi saat pembajakan itu tuh ada 4 pesawat. 4 pesawat yang dibajak sama teroris. Yang kita udah tahu yaitu 2 pesawatnya nabrak WTC. 1 pesawatnya jatuh ditabrakin kalau nggak salah di Pentagon. Ini kalau gue nggak salah ya. Dan yang keempat diduganya adalah pesawat keempat ini akan mengincar Gedung Putih gitu. Gila banget kalau seandainya terjadi, itu akan chaos banget. Kenapa dia nggak bisa mencapai targetnya? Karena para penumpang di pesawat tersebut memberontak dan memutuskan untuk menjatuhkan pesawat itu dibanding teroris itu mencapai tujuan. Gila, ini adalah aksi yang super heroik. 37 penumpang rela mati demi negaranya gitu. Kita nggak ada yang tahu sebenarnya kejadian asli di pesawatnya itu seperti apa gitu. Jadi si Paul Greengrass ini mengambil point of view dari rekaman-rekaman yang ada dari pesawat United 93 ke para keluarganya gitu. Dan sama black box lah, yang dari pilotnya gitu, terus ada keluarganya yang berpamitan dan lain sebagainya. Jadi ketika difilmkan, hasil dari diskusi sama keluarganya, dari black box, dan tentunya dari kepalanya si Paul Greengrass itu sendiri sih. Nah, kebayang ketika gue ada di situ gitu ya, gue harus memilih untuk diam atau untuk fight back gitu. Mereka memilih untuk fight back karena ya lu mau ngapain lagi? Kalau seandainya lu nggak melawan, lu juga akan mati gitu. Jadi lebih baik lu mati untuk negara lu gitu. Dan gue akan bacain nanti percakapan-percakapan yang menurut gue, gila, gue nonton ini dan gue ngebaca kisah nyatanya, percakapan itu gue miris banget, merinding berkali-kali. Nih gue merinding lagi, gila. Dan kondisi ini berimpact sama kejadian sampai sekarang gitu. Salah satunya adalah 22 July yang Paul Greengrass juga sutradarain. Itu penembakan di suatu pulau, ngebantai semua orang, sekitar 77 orang meninggal, dominan remaja. Itu adalah terorisnya juga terinspirasi dari si 9/11 ini. Jadi ideologinya pun akhirnya berkembang gitu sampai sekarang. Lo nonton ini tuh bener-bener kebawa banget karena lo dapat point of view dari si yang di pesawatnya, para penumpangnya, dan lo mendapat point of view juga dari gimana situasi kantornya gitu. Dimana di kantornya itu lo harus ngubungin sana sini, dimana pembajakan itu ada gitu loh. Terjadi 3 pesawat sebelumnya nabrak WTC dan lain sebagainya. Itu gimana kondisinya tuh bener-bener genting banget saat itu. Menariknya Paul Greengrass itu berhasil membuat percakapan-percakapannya itu ada gitu. Pas ketika terorisnya masuk tuh terdengar dari suara kokpitnya itu kayak, "Hey, keluar dari sini gitu. Itu berarti udah terjadi tuh, katanya, wah ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih gitu. Akhirnya ke hijack, terus dia bilang, "Bapak Ibu, di sini kapten, mohon tetap duduk, kami punya bom di pesawat, jadi duduk saja." Gila. Di situ juga ada, di film itu benar-benar digambarkan secara gamblang percakapan itu gitu. Di sini yang menariknya adalah, jadi semua orang yang dalam pesawat itu tuh dia tuh udah pasrah gitu ya, udah pasrah. Terus dia bilang ke keluarga ada yang pamitan, tapi pamitan tuh cepet banget gitu loh. Apa ya, lu nggak punya banyak waktu karena lu pengen menyerang terorisnya ini gitu. Jadi salah satu orang di penumpang itu tuh bilang kayak, semua orang berlari ke kabin kelas 1, saya harus pergi, selamat tinggal. Gila, itu gue gak kebayang jadi keluarganya saat itu kayak gimana bro gitu kan. Terus juga ada seorang mantan istri penumpang, dia tuh bilang, kami menunggu sampai berada di daerah pedesaan. Jadi nih para penumpang itu udah siap gitu. Kita nunggu sampai di area pedesaan, dia baru nyerang untuk jatuhin pesawatnya. Karena nggak mungkin dia jatuhin di pedesaan karena akan memakan korban lagi. Jadi ketika dia udah ngeliat daerah pedesaan, langsung dia hajar tuh para terorisnya. Nah di sini akhirnya chaos nih. Chaos banget, berantem. Di filmnya juga gila banget. Terus ada salah satunya bilang kayak, apa sudah waktunya kita akhiri sekarang gitu. Itu ada juga di filmnya gitu. Gila, kayaknya menurut gue dari penggalan kalimat itu Paul Greengrass bisa menggambarkan situasi itu dengan sangat amat bagus gitu. Gue pun jadi tervisualisasikan dengan apa yang Paul Greengrass kasih gitu kan. Terorisnya nyetir tuh bilang, jangan, belum,
begitu mereka semua datang kita selesaikan. Jadi dia nunggu semua orang tuh nyerang sampai kokpit, baru dia mau jatuhin pesawatnya gitu. Terus di dalam kokpitnya juga bilang, jika kita tidak lakukan kita akan mati gitu. Baru deh akhirnya terakhir terdengar suara dorong gitu. Kayaknya kokpitnya tuh lagi didobrak sama troli gitu lah. Dalam film ya, ending yang sangat amat bagus. Ending yang cukup kayak lu nonton, lu dikasih feel intens sampai tinggi, terus dilepas gitu. Kayak bagus banget, gila, lu wajib banget nonton ini, United 93. Dari segi directing style-nya juga menurut gue unik dia. Semi-semi dokumenter gitu, jadi kayak kamera shaking pun ya udah aja gitu loh, nggak yang sampai sinematik banget gitu. Jadi lu berasa deket sama kisah nyatanya dan lu berasa ada di dalam situ sih. Itu yang menurut gue bagusnya dari si Paul Greengrass ini. Jadi itu adalah rekomendasi untuk tontonan lu minggu ini, khusus film based on true story. Buat lu yang udah pernah nonton, mungkin kalian bisa langsung tulis di kolom komentar kira-kira filmnya kayak gimana, atau rekomendasi film apa lagi, itu bisa banget. Langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa subscribe. Tentunya jangan lupa kunjungin Opini Tengah Malam di Noise ya. Karena kita ada podcast yang ngebahas tentang konspirasi. Kayak gini-gini dibahas tuh di podcastnya Opini Tengah Malam. Tapi di Noise, kalian bisa download ya aplikasinya. Jangan lupa juga subscribe Opini Tengah Malam di YouTube. Dan semua digital asetnya Opini Tengah Malam lah pokoknya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!